Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa atau tindakan dalam bacaan. Yang kedua, keragaman budaya di Indonesia, dan yang terakhir, jenis-jenis usaha di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Ya, kita akan mempelajarinya melalui teks bacaan berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu kegiatan ekonomi produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan ekonomi distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi.
Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga yakni konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Ya, disajikan peta pikiran. Yang pertama disajikan pertanyaan apa yang dimaksud produksi. Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, apa manfaat kegiatan produksi? Ya, kegiatan produksi akan meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi dapat berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kemudian, apa yang dimaksud distribusi? Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, apa manfaat kegiatan distribusi? Ya, kegiatan distribusi menjadikan hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Ya, berikutnya apa yang dimaksud konsumsi? Ya, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, apa manfaat kegiatan konsumsi? Ya, bagi konsumen, konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi akan menghasilkan pendapatan. Bersama kelompokmu, amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Ya, sebagai contoh disajikan tabel pengamatan yang berisi nomor kegiatan, jenis kegiatan ekonomi, orang yang diuntungkan, dan keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, pabrik kerupuk, jenisnya produksi, orang yang diuntungkan masyarakat yang suka makan kerupuk, dan keuntungannya makan lebih lahap. Yang kedua, menjual pasir, jenisnya distribusi, orang yang diuntungkan masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperoleh pembangunan rumah lancar. Yang ketiga, makan jajanan, jenisnya konsumsi, orang yang diuntungkan siswa yang membeli jajanan, keuntungannya perut menjadi kenyang. Yang keempat, pabrik panci, jenisnya produksi, orang yang diuntungkan ibu rumah tangga, keuntungannya diperoleh. Memasak air dapat memuat lebih banyak air. Yang kelima, menjual alat tulis, jenisnya kegiatan distribusi, orang yang diuntungkan siswa dan siswi di sekolah. Keuntungan yang diperoleh, kebutuhan alat tulis dapat terpenuhi. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut. Ya. Keragaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, yaitu yang pertama, tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Yang ketiga, semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga. Yang keempat, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Yang kelima, tumbuhnya rasa kebersamaan dalam mendukung keragaman. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Ya, hari ini kita belajar pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitar.
Pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Ya, pengetahuan tentang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu, lalu tuliskan. Sebagai contoh, tuliskan berbagai kegiatan konsumsi yang dilakukan dalam keluargamu. Ya, membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli makanan cepat saji, membayar tagihan listrik dan air bersih, membeli jajanan di warung, membeli pulsa atau paket data di counter pulsa, membeli peralatan sekolah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.